Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini saya ingin membacakan berita yang penting menurut saya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi di berita ini harga kain, kapas atau benang ini mahal, sehingga di kemudian hari mungkin harga baju akan melonjak. Apa penyebabnya? Saya belum tahu karena saya belum baca ya. Nanti kita bacakan dulu, tapi sebelumnya silahkan pemirsa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis agar channel ini bisa terus berkembang dan berkontribusi memberikan informasi yang penting bagi kita semua. Saya bacakan. Gara-gara ini, warga RI harus bersiap harga baju bakal mahal. Jadi pemirsa harus borong baju sebanyak-banyaknya ya. Kalangan pengusaha di bidang pertekstilan mengakui bahwa ada kenaikan harga yang signifikan pada komoditas kapas atau katun. Fenomena ini sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Di kita ada masalah cotton, harganya mahal karena gagal panen di Amerika Serikat. Nggak maksimal, jadi harga kapas sangat mahal. Kenaikan harga pada bahan baku ini berdampak pada mahalnya harga baju di sektor hilir, utamanya bagi brand-brand premium yang tetap ingin menggunakan kapas sebagai bahan baku. Kalau maksa pakai katun untuk premium, pasti ikutin harga katun. Kenaikan harga bisa di atas 20%. Tetapi sekarang siapa sih yang mau pakai premium lagi kondisi kayak gini juga kan? Kata Redma. Sebagai pengganti, banyak garmen yang mengganti kapas dengan bahan baku lain yang lebih murah. Pilihan mengarah pada polyester dan rayon. Pasalnya, selain mahal, bahan baku kapas juga saat ini terbilang langka. Orang juga maksa katun ya, dia susah dapat katunnya. Jadi katun atau brand premium akan maksa dapat katun, tapi berkualitas brand medium pakai switch rayon atau polyester. Di sisi polyester dan rayon, kenaikan harga memang terjadi. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, penurunan harga diprediksi bakal terjadi. Apalagi bahan baku keduanya sudah banyak diproduksi di Indonesia. Jadi kalau bahan polyester dan rayon ini banyak produksi di Indonesia ya. Gitu pemirsa. Kenaikan harga poli dan rayon terutama karena masalah demand-nya naik, karena orang susah dapat cotton. Tapi begitu orang tahu demand-nya naik, orang nambah kapasitas lagi, kayak di kita. Begitu demand naik, utilisasi dinaikkan juga. Ketika utilisasi naik, bisa diserap lagi sama supply yang lebih banyak, harga bisa menemukan titik keseimbangan baru. Jadi kenaikan harga nggak perlu khawatir. Jadi itulah pemirsa beritanya. Jadi di Amerika Serikat ini ada masalah dengan panen katun. Saya tidak tahu apakah ini karena hama atau di sana orang sudah malas menanam kapas ya. Jadi kadang-kadang orang semakin. Jadi pemirsa, memang perkembangan teknologi ini membawa banyak perubahan di berbagai sektor. Contoh, dengan adanya drone, kameramen dan helikopter menjadi kehilangan pekerjaan. Lalu dengan adanya YouTube, akhirnya banyak orang meninggalkan profesi-profesi sebelumnya, yang sebelumnya dia adalah mungkin dia seorang artis atau seorang entah itu dokter atau pengacara ataupun seorang petani atau restoran dan lain-lain. Sekarang berbondong-bondong mereka meninggalkan profesi semula dan menjadi YouTuber. Kira-kira begitu. Ini analisa saya ya pemirsa, belum tentu benar dan kemungkinan terjadinya sedikit, tapi tetap memungkinkan terjadi ya. Yang sebelumnya profesinya katakanlah dia seorang karyawan atau seorang penanam kapas, dengan adanya YouTuber dia fokus membuat konten YouTube, kemudian dia meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Akhirnya siapa yang mau menanam kapas? Siapa yang mau bekerja di pabrik? Akhirnya produk-produk ini tadi karena tidak ada yang memproduksinya lagi, tidak ada yang menanam, menjadi mahal dan menjadi langka. Gitu.
Ya mudah-mudahan dengan adanya perubahan ini membawa dampak positif lain. Mungkin dengan tidak adanya kapas, akhirnya bahan-bahan lain ya, mungkin jagung gitu, mungkin biji salak itu bisa dijadikan baju dengan adanya kelangkaan ini ya pemirsa. Walaupun ini sebenarnya tidak baik bagi kita orang Indonesia karena kita tidak memproduksi kapas. Akhirnya barang, pakaian, kain, tekstil sampai di sini itu menjadi mahal. Sedangkan daya beli kita sangat rendah. Ya, mau tidak mau akhirnya kita yang sebelumnya beli baju itu setahun sekali, bisa jadi setahun 5 tahun kita beli hanya 1 kali ya, karena harganya naik 5 kali lipat karena tidak ada orang yang mau menanam kapas ini tadi, karena sudah beralih profesi. Yang tadinya menanam kapas, dia berganti profesi, entah jadi apa, entah dia jadi YouTuber dan lain-lain. Itulah perubahan perkembangan teknologi ya pemirsa, membawa dampak bisa positif, bisa negatif. Mudah-mudahan yang positif tetap positif, yang negatif pun bisa lama-lama menjadi positif. Seperti itu pemirsa. Baik pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.